Ya mungkin beneran itu kepalanya kempes. Mungkin itu anaknya itu bisa dari lumpuh bisa berdiri. Tetapi buat saya itu masih ada dua kemungkinan lagi. Itu bisa mujizat atau mujizat karena ilmu pengetahuan. Miracle or miracle through science. Apa bedanya? Kalau just miracle itu datang yang dari atas. Jadi memang buat orang tersebut sembuhlah kau, sembuh. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Dan kita nggak bisa pilih orang yang mana bisa baik, mana tidak. Tetapi kalau miracle through science, ya kita bisa mengulang gitu. Kita masih sebut miracle karena memang belum ada bukti. Baru ada cerita, tetapi ada alasan dan ada argumen yang masuk akal. Itu kita bisa sebut miracle through science. Ini masalahnya ceritanya ada dua orang. Jadi seperti ada cerita repetition walaupun different cases ya. Kasusnya beda tetapi penggunaan hal yang sama, magnet gitu kan. Artinya ada sesuatu dengan magnet ini. Magnet ini kok dapat menyembuhkan ya. Lalu di tahun tersebut saya Google dong. Oh, belum ada Google lagi dulu ya. Tahun 99 komputer saya juga masih butut. Ya, jadi mau saya cari literatur begitu ya. Saya cari literatur mana-mana. Wah, kok susah banget nih nyarinya. Kenapa tidak ada literatur yang mengatakan bahwa magnet itu berguna untuk mengatasi suatu penyakit? Yang saya baca sana-sana, situ-situ, ya kalau yang namanya penyakit, urutannya adalah pergi ke dokter, makan obat, sembuh, dah selesai. Emang begitu aturan mainnya. Dan itu yang memang saya pahami dari sejak saya masih kecil. Sehingga anak saya selalu bawa ke dokter. Karena saya tidak menemukan literatur yang cukup, hanya ada literatur-literatur kecil yang buat saya juga sedikit tidak masuk akal. Karena saya seorang guru matematika, kimia, dan fisika. Jadi fisika saya juga dalam ya, banyaklah saya taunya ya. Jadi kalau suruh ikut ujian fisika boleh lah. Ya enggak, saya nggak mau ikut ujian fisika lagi, saya udah nggak sekolah, saya udah lulus. Ada literatur yang saya baca dulu dari Intisari bahwa orang kalau masuk ke dalam piramid ntar keluar jadi lebih segar karena di piramid itu ada medan magnet yang kuat segala macam. Tidak masuk akal. Dari dunia fisika segala sesuatu tuh harus bisa terhitung, terukur. Jadi kalau itu cuman hanya perkataan itu saya tidak bisa terima begitu aja. Jadi literatur saya buka, jawabannya terlalu sulit untuk mencarinya. Kalau Anda sekarang buka, dicari di Google, misalnya neodymium magnet health gitu ya, nanti Anda bisa lihat, baca jurnal-jurnal kesehatan mengenai magnet neodymium dari jurnal yang terpercaya seperti misalnya NCBI misalnya ya. Nah, dulu nggak ada, susah banget. Jadi akhirnya saya pikir sendiri. Oh, saya pikir-pikir akupunktur. Karena kelihatannya tuh kalau TCM, Traditional Chinese Medicine, itu suka tuh pakai ilmu-ilmu magnet-magnet kayak gitu. Saya pikirkan seperti itu. Jadi karena menjurus ke akupunktur, belajarlah saya buku akupunktur. Saya baca-baca, wah, oh kalau orang sakit kepala tuh begini-begini, oh kalau gini, gini-gini, oh saya cobain nih. Saya lagi itu sakit kepala. Saya coba, oh tempelnya sini. Saya cobain dong. Cobain. Jawabannya tidak efek sama sekali. Ya. Jadi sampai saat ini, sampai hari ini, saya berkesimpulan bahwa magnet tidak dapat menggantikan jarum akupunktur. Jadi kalau Anda masih mau mencoba-coba menggunakan magnet dan Anda belajar akupunktur dan Anda taruh magnet-magnet tersebut di titik akupunktur, saya jamin nggak bakalan berhasil. Saya tinggalkan ilmu akupunktur. Akhirnya saya baca segala macam karena saya udah mulai kebingungan. Ini cerita kok aneh. Jadi saya orangnya dalam tanda kutip kepo ya. Tapi saya kalau kepo tuh biasanya dalam segi sains, nggak kepo-kepo yang suka gosip-gosip orang, nggak gitu. Akhirnya saya baca buku kesehatan dari India lah, cakra segala macem, itu ilmu metafisika. Dan ya asal Anda tahu nih yang pernah dengar metafisika is not science, ya, it's not science, is metaphysics. Metaphysics means
fisika bohong-bohong, meta means bohong-bohong ya. Kalau di film superhero tuh ada yang namanya metahuman kayak The Flash ya, yang ada film di bioskop tuh, di The Flash. Nah itu metahuman tuh human bohong-bohong, manusia bohong-bohong, nggak ada ya, sebenarnya nggak ada. Jadi metafisika juga seperti itu, tidak science, tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung, tidak dapat diwujudkan, hanya dipercaya seperti itu. Jadi untuk Anda yang mau percaya sih silakan gitu kan, karena itu suatu kepercayaan, tidak untuk diukur. Sedangkan saya orangnya suka menghitung dan mengukur, jadi semuanya harus ada angkanya. Kalau ada angkanya, semua baru bisa make sense. Saya gali lagi, ternyata terlalu sedikit literatur dan hampir nggak ada. Ujung-ujungnya saya bacain buku obat-obatan. Saya bacain tuh obat-obatan tuh satu-satu tuh. Waduh, obat tuh ternyata, dulu zaman dulu ada pakai buku ya, nggak ada. Kalau sekarang semua tinggal di Google. Dulu buku jajain satu-satu. Ada tulisannya, udah ada listnya tuh, daftar list untuk obat paracetamol. Gunanya buat ini. Efek samping adalah seperti ini. Tidak boleh digunakan untuk ini. Nah, dari berbagai macam obat-obatan yang saya baca, saya akhirnya mengerti bahwa obat-obatan itu diperuntukkan untuk sesuatu hal, tidak untuk semua hal. Jadi nggak boleh sembarangan orang makan obat, karena setiap obat itu selalu ada efek sampingnya.